Halo Kumaha Demang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga pengemudi salah menginjak pedal sebuah mobil yang keluar parkiran rumah sakit menabrak instalasi farmasi UGD. Seorang remaja putri tewas. Di luar nalar, sepasang suami istri tertangkap basah melakukan siaran langsung video porno dari rumah kontrakannya di Pangandaran. Puluhan lelaki yang tertangkap melakukan pesta penyuka sesama jenis di Puncak Bogor, reaktif tes HIV/AIDS dan sipilis. Ya, kita awali informasi pertama. Rumah milik warga Manggung Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa tengah malam ludes terbakar. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun seluruh harta benda ludes tidak tersisa. Selasa tengah malam, sebuah rumah di Raja Pola ludes dilalap si jago merah hingga tidak tersisa. Peristiwa tersebut terjadi saat warga mulai beristirahat sehingga tidak banyak warga yang tahu. Tiba-tiba api muncul dari atap rumah Muhyiddin yang terus membesar dan menghabiskan seisi rumah. Beruntung penghuni rumah bisa menyelamatkan diri meskipun seluruh harta benda tidak ada yang bisa diselamatkan. Dugaan api muncul akibat hubungan pendek arus listrik karena api pertama kali muncul dari atap bangunan. Atap rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh bagian bangunan rumah berikut isinya. Awalnya dari mana apa itu, Pak? Dari atas rumah, nggak tahu dari korsleting listrik apa nggak tahu lah itu kejadian. Pak, ini apa aja Pak yang kebakar itu, Pak? Ya seluruh isi rumah habis semuanya. Nggak ada yang terbawa dari korban, tanggal pakaian yang dibawa. Akibat kejadian tersebut, korban terpaksa harus mengungsi sementara waktu di sekretariat kampung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Diduga kurang hati-hati saat hendak berbelok, seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor tewas mengenaskan ditabrak dan terlindas truk tronton di Pantura Subang Selasa lalu. Jasad ibu dan anak Uun dan Nani tergeletak di tengah jalan pertigaan Serengseng Ruas Pantura Patok Besi Subang Selasa lalu. Ibu dan anak warga desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patok Besi Subang yang mengendarai sepeda motor ini tadinya hendak menjenguk saudaranya yang meninggal dunia di daerah Pabuaran. Namun naas, saat memasuki pertigaan, kedua korban membelokkan sepeda motornya dan kurang mengantisipasi keberadaan truk tronton yang melaju di belakang sepeda motor korban. Akibatnya sepeda motor tertabrak dan 2 korban terlindas roda truk tronton hingga tewas di lokasi kejadian. Waktu tadi pagi, waktu banyak kendaraan yang pergi ke PT Pupok, saya lagi nongkrong di pertigaan Serengseng. Terus ada suara motor jatuh, saya lihat posisi motor ada di sebelah kanan mobil backup. Cuman saya hanya mengamankan mobil backup. Dan lalu ada korban 2 orang wanita yang kata orang-orang itu kelindas. Itu korbannya 2 orang itu wanita semua? Iya, wanita semua. Meninggal di tempat langsung ya? Anggota kepolisian dari sektor Patok Besi Subang langsung mengamankan truk tronton dan sepeda motor serta mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Patok Besi dan dilimpahkan ke Satlantas Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.
Ya, masih dari Subang, kecelakaan tragis terjadi di sebuah rumah sakit di Pantura, Pamanukan, Subang. Diduga salah menginjak pedal saat hendak keluar parkiran, sebuah kendaraan minibus menabrak ruang farmasi UGD rumah sakit. Kecelakaan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hal itulah yang terjadi ketika sebuah minibus tiba-tiba menabrak ruang farmasi unit gawat darurat di Rumah Sakit Pamanukan Center, Subang, Selasa lalu. Derasnya laju mobil yang tiba-tiba berjalan dari parkiran tersebut mengakibatkan 3 orang yang sedang berada di dalam ruang farmasi tertabrak dan terseret hingga mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Pihak keluarga pun sempat histeris setelah mengetahui anggota keluarganya tewas tertabrak. Korban tewas diidentifikasi bernama Anita Nur Hikmah yang berusia 17 tahun, warga dusun Tanjung Baru, Kecamatan Ciasem, Subang. Sedangkan 2 korban lainnya, Rizky Maulana, seorang anak berusia 10 tahun, dan Juleha menderita luka berat. Menurut pihak rumah sakit, peristiwa tragis terjadi saat minibus yang dikemudikan Dede Saipul Anwar keluar dari parkiran dan hendak berbelok. Namun mobil tiba-tiba saja melaju sangat kencang dan liar, lalu menabrak ruang farmasi unit gawat darurat rumah sakit. Kebetulan dari pelaku karena Pak membawa kendaraan roda 4 dan berjalan dari tempat di belakang pada saat akan belok keluar parkiran. Mungkin sepertinya bukan menginjak rem tapi malah menginjak gas sampai ke ruangan. Ruang apa Bu ini? Ini ruang farmasi UGD. Lalu ada yang ketabrak yang lainnya? Ya, korban ada 3 orang, sekarang sedang ditangani di UGD. 1 anak kecil dan 2 yang 1 remaja perempuan dan 1 lagi orang tua perempuan. Polisi segera memasang garis polisi di lokasi kejadian dan mengamankan kendaraan berikut pengemudi ke Mapolsek Pamanukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Pamanukan dan Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kita ke informasi berikutnya, bencana geologi pergerakan tanah melanda wilayah Singajaya, Garut yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya puluhan rumah, sarana ibadah hingga akses jalan rusak. Pergerakan tanah kembali terjadi di Kabupaten Garut. Kali ini melanda Kampung Gunung Gagak, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya. Bencana pergerakan tanah terjadi sejak lama karena sifat tanah yang bergerak perlahan seiring waktu. Dan biasanya semakin cepat dan retakan tanah pun semakin lebar jika sering terjadi hujan deras. Warga makin khawatir karena rumah dan jalan desa mulai rusak dan ambles hingga lebih dari 50 cm. Akibatnya mobil tak bisa melintas, sepeda motor pun harus dipaksakan agar bisa lewat. Warga minta permukiman mereka segera direlokasi oleh pemerintah. Jalan yang amblas sebelah atas. Itu jalan penghubung dari mana ke mana, Bu? Penghubung dari Sukawangi ke perbatasan Taraju. Jadi kalau untuk kendaraan roda 4 itu bisa melintas nggak? Oh, nggak bisa melintas ya. Kalau roda 2? Roda 2 aja. Itu dipaksakan tuh gimana? Dipaksakan. Dipaksakan yang ya. bisa, kalau nggak bisa mah suka suruh orang. Selain jalan ya, apalagi Bu yang Terancam. terancam ya, Bu? Ada masjid dan rumah saya Gitu ya. Harapannya apa, Bu? direlokasi ke tempat yang aman. Jadi ingin direlokasi ya, Bu Iya. ya, secepatnya gitu ya. Awalnya hanya 10 rumah warga yang rusak akibat pergerakan tanah. Namun saat ini sudah ada 31 bangunan yang rusak. Bahkan sebuah masjid terancam terbawa longsor karena tanah yang berada di depan masjid longsor. Saat ini pemantauan terhadap pergerakan tanah terus dilakukan. Pemerintah desa bersama instansi terkait tengah mematangkan rencana relokasi untuk warga terdampak. Pergerakan tanah di Desa Kawangi di Kampung Gunung Gagak RT 1 RW 10. Jumlah yang terdampak 31 beserta sarana peribadahan. Ini ada rencana relokasi atau gimana, Pak? Kalau untuk relokasi sudah ada tanahnya. Alhamdulillah kemarin sudah
relokasi baik di dinas terkait. Kini warga berharap ada bantuan segera dari pemerintah daerah termasuk relokasi permukiman mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.